Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rifa dengan NIM 1090025001062. Saya dari kelas S1 ya, 13 6. Nah, di sini saya akan menjabarkan yang namanya materi soal mulus. Di sini ada soal lihat soal yang ada dua lihat soal. Jadi untuk poin yang pertama itu ada poin A, yaitu kalau kita itu diminta untuk mencari integral dari x 0 sampai dengan 2. Nah, jika kita lihatnya pada gambar grafik yang ada dari papan dulu sini, area di interval yang telah disensor kayak ini membentuk sebuah segitiga dari 0 sampai 2. Nah, kita itu bisa tentukan dulu atasnya dari titik 0 sampai titik 2 itu berarti panjang alas itu ada 2 ini ya teman-teman. Panjang alas berarti ada 2 ini. Nah, habis itu kemudian kita lihat tingginya. Dilihat dari puncak grafik yang berada di sumbunya ini, itu juga dilihat sendiri itu juga masih pas berdua ya. Berarti itu tingginya masih sama, yaitu tingginya 2 MB. Nah, setelah itu kita akan naik di rumus segitiga. Karena ini di rumus segitiga, itu kita gunakan rumus luas segitiga teman-teman, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Dikali alas. Nah, karena alas ini 2, berarti setengah dikali 2 dikali 2 sama dengan 2. Kita dengar dari mana? Kita masukkan saja dari kita masukkan angka saja setengah dikali 2 yang dari atas dan 2 yang dari tinggi. Kemudian nanti hasilnya kita jadi nanti nilai integralnya itu ada 2. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada poin B. Nah, pada poin B ini kita tuh disuruh untuk mencari manfaat dari X2 sampai dengan 4. Bentuk daya secara keseluruhan ini itu berbentuk separas yang gambarnya dari gambar grafik ini. Nah, untuk mempermudah perhitungan ini, kita tuh bisa memecah sini menjadi 2 bangun, yaitu sebuah segitiga pada interval 2 sampai dengan 3, dan ada sebuah persegi pada interval 3 sampai dengan 4. Nah, kalau segitiga kecilnya itu sendiri, itu ada dengan rumus setengah alas kali tinggi bisa ditambah rumus seginya, yaitu sisi kali sisi teman-teman. Jadi 1 kali 1. Nah, rumus segitiga kecilnya ini sendiri yaitu setengah dikali 1 dikali 1 ditambah dengan sisi dikali sisi. Dan nanti akan menghasilkan 0,5 ditambah 1. Dan sama dengan 1,5. Kemudian selanjutnya kita langsung mencari saja dari poin C. Nah, pada poin C ini, interval itu menunjukkan X4 sampai dengan 6. Nah, bentuk grafiknya itu juga sama kayak yang soal B, yaitu trapesium dengan menggunakan rumus sama seperti sebelumnya ya. Kita pecah bangunannya, jadi ada segitiga di interval 4 sampai 5 dan ada persegi di interval 5 sampai dengan 6. Jadi kita bisa tuliskan lagi rumus yang sama, yaitu setengah dikali 1 ditambah 1 dikali 1. Kita masukkan rumus saja sini, yaitu bernilai setengah dikali 1 dikali 1 dan seginya itu 1 dikali 1. Jadi nanti akan menghasilkan sama yaitu 0,5 ditambah 1. Nah, sama dengan 1,5. Ini merupakan hasil integral dari bagian yang C. Selanjutnya ada poin B.
Nah, kita lanjut saja langsung ke poin B, yaitu ada kita mencari interval dari 6 sampai dengan 8. Nah, grafiknya ini terbentuk setengah lingkaran. Setengah lingkaran yang berada di sumbu X yang ini bernilai negatif. Kalau yang atas tadi, yang tadi kehitung dari poin A, poin B, poin C ini kan merupakan positif. Sedangkan yang terakhir ini ada setengah lingkaran yang ada di bagian bawah sumbu X itu hasilnya negatif. Seperti yang ada di grafik. Nah, kita itu bisa cari ciri-cirinya dulu teman. Dari pusat lingkaran yang ada, itu kan ada X ya. X ini kan 7 ya, dari pusatnya. Nah, pinggirnya itu ada X sampai dengan 8. Jadi bicara antara jari-jari itu sama dengan satu dengan juga 8. Kita bisa menggunakan rumus pi r kuadrat. Kenapa itu merupakan rumus lingkaran? Kan ini kan bisa lihat dari grafik yang ada bahwa lingkaran di sini itu hanya setengah lingkaran dan ini berada di bagian negatif. Jadi nanti rumusnya itu berubah jadi negatif setengah pi r kuadrat. Negatif setengah pi r kuadrat. Kita langsung tulis saja negatif setengah pi r kuadrat sama dengan kita jadikan dalam dulu negatif setengah pi r itu dari jadinya tadi 1 kuadrat. Nah, sama dengan min pi per 2. Nah, karena seperti yang tadi sudah saya bicarakan, karena tadi lingkarannya cuma setengah dan itu ada di bagian bawah, jadi itu hasilnya itu bakalan minus pi per 2. Nah, ini sudah keluar hasil dari rumah. Nah, selanjutnya ada poin D. Poin E dengan soal kita di sini sudah mencari terakhir itu penjumlahan dari hasil poin A, poin B, poin C, dan poin D. Nah, terakhir ini kita kan sudah mencari penjumlahan dari poin yang sebelumnya. Nah, caranya itu kita tinggal jumlahin aja semua hasil yang sebelum kita hitung dari poin A sampai dengan poin D. Yaitu yang pertama poin A sendiri. Di sini kita tulis dulu ya, penjumlahan hasil dari penjumlahan hasil dari poin A ditambah poin B ditambah poin C ditambah poin D. Nah, poin A di sini tadi hasilnya itu sebenarnya 2, berarti 2 ditambah poin B ada 1,5 ditambah poin C sendiri juga sama 1,5 ditambah poin D nya itu min pi per 2. Ini ya teman. Jadi kita itu bisa masukkan angkanya 2 ditambah 1,5 ditambah 1,5 lalu ditambah hasil dari poin D tadi yaitu negatif pi per 2. Nah, hasilnya sendiri itu akan keluar 5 min pi per 2. Ini hasil dari poin C. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini jawabannya sudah saya tulis semua. Jadi nanti kita langsung saja dengan pembahasannya teman-teman. Nah, jadi soal nomor 2 ini kita itu diminta untuk menyelesaikan integral itu dengan metode substitusi. Nah, langkah pertama kita tuh misalkan dp dan turun di sini itu ada 3x ditambah 1. Misalkan sama dengan 3x ditambah 1 dengan tekanan dx sama dengan d per 3. Nah, karena x itu berubah menjadi O, maka batas integralnya itu juga berubah. Dari sini ada batas bawah x sama dengan 0, maka O sama dengan 3 dalam kurung 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, batas atasnya itu ada x sama dengan 3, maka O sama dengan 3 dalam kurung 3 ditambah 1 sama dengan 10.
Nah, dan kita langsung masuk saja di bagian susunan integral bangunnya dalam bentuk kub. Nah, di sini batasnya itu dari 1 sampai 10, fungsinya jadi U pangkat 6, dan dx-nya itu diganti sepertiga dx. Nah, sampai sepertiga ini kita ubah di bagian itu tadi dulu untuk apa? Biar terlihat lebih rapi dengan biar terlihat lebih rapi. Nah, sekarang kita diberlakukan dulu bagian U pangkat 6. Pangkatnya itu ditambah 1, yang tadinya 6 ditambah 1 jadinya 7, nanti dibagi 7. Dan itu akan menghasilkan jadinya 1/3 dikali dari fungsi ini 1/7 U pangkat 7 batas 1 sampai 10. Dan kita kalikan caranya bagian depan terlebih dahulu, yaitu ada 1/3 sepertiga dikali 1/7 sama dengan 1/21. Dan di sini pangkat 7 batas 1 sampai 10. Nah, setelah itu langkah terakhir kita memasukkan batas atas dikurangi dengan batas bawah, yaitu batas itu sendiri ada 1/21 dikali 10/7 dikurangi 1/21 dikali 1/7. Dan di sini akan menghasilkan 1/7 dikurangi 1 dikali 1/7 itu menghasilkan 1, teman-teman. Nah, ini yang 1/21 ini kita bisa coret. Hasil dari 10 juta ini 10/7. Nah, jadi 10 juta ini 1 dibagi 21 nanti akan menghasilkan 9,999,999/21 sama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dari nomor 1 dengan nomor 2. Dengan poin nomor 1 itu ada A, B, C, D, E dengan grafik yang ada di gambar. Dan nomor 2 penjelasannya sudah saya jelaskan. Jika ada kesalahan dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.